kita sendiri. Kenapa leluhur dulu selalu membuat relief yang berbentuk lingga dan yoni? Itu maksudnya berarti biung lan popo. Nah, itu sumbernya dari itu. Jadi segala penciptaan itu awalnya dari lingga dan yoni, tanpa itu nggak ada. Betul. Nah, dan itu kita terciptakan dari itu, akhirnya manusia mempunyai keinginan. Nah, keinginan itu terproses dan terbentuk melalui alam pikir, alam cipta, alam rasa. Nah, gitu. Akhirnya seseorang mempunyai keinginan ini itu ya. Makanya kan kalau bayi kalau lagi lahir semakin nangisnya banter ya gegemnya saya kenceng. Nah, makanya semakin banyak keinginan hidup, maka penderitaannya, beban hidupnya juga akan semakin banyak. Itu sudah menjadi keinginan berarti merupakan bagian dari sumber penderitaan ya Mas. Beban hidup ya. Beban hidup itu kan otomatis larinya kemana? Misalkan aku pengen sekolah lulus, pengen kuliah lulus, pengen kerja, saya mumet tau nih, pengen kerja, pengen dibujo, pengen duwe anak, dan pada akhirnya melepaskan semuanya. Ya kan? Melepaskan, makanya orang meninggal itu senyum dan telapaknya terbuka. Ya wis orang nasi dibawa. Lepas semua ya Mas ya. Arep digawa apa? Arep pengarep-arep apa wis ra iso kan itu. Isone nyaur utang. Nah, itu di relief pertama lingga dan yoni itu. Makanya lingga dan yoni itu selalu disimbolkan untuk relief yang ditujukan pada Siwa. Makanya Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, gitu ya Mas. Alam cipta, alam rasa, alam karsa. Waduh, saya baru paham sore ini Mas, serius. Nah, alam awalnya cipta, itu alam rasa, alam suatu karsa. penciptaan. Nah, ini sifatnya itu pembuat lah ya. Cipta, kita menciptakan sesuatu. Pikiran itu ya Mas ya. Akhirnya segala cipta itu kan untuk mewujudkan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Anane ono saka ora ono. Ya kan? Akhirnya menjadi ada. Nah, ketika ada diturunkanlah Wisnu. Kalau nggak ada Wisnu itu sebagai pengendali, makanya manggone nang tengah. Iya. Jadi dikendalikan ya, alam rasa. Makanya kalau kita tidak mengenal rasa itu sendiri, kita kehilangan rasa kendali kita sendiri, keseimbangan. Makanya diarani adil itu orang iku ora nengen, podo. Kabeh iki nek keluwen ora apik, kekurangan ora apik, sifatnya di situ. Seimbang. Nah, itu penyeimbang itu Wisnu. Nah, ini karsa itu keinginan. Nah, gitu. Nah, karsa ini bisa menjadikan baik, bisa menjadikan buruk, bisa menjadikan surga atau neraka. Nah, gitu. Murka ya bisa. Kalau ini bisa nyawiji antara cipta rasa dan karsa, itu bisa menyawijikan. Itu mengarahnya yang suatu yang kebaikan. Jadi bahwa barang elek itu sudah diapik. Itu mergo itu karena keinginan mau dikendalikan karo ciptane nganggo nalar. Itu kan sifatnya itu kan ini dinggo pemikiran atau kecerdasan gitu kan. Jadi wong iki nek nganggo ati tok ya orang pas. Gitu. Ananging bodho ning ora ngerti kan gitu kan. Nek nganggo iki, ora nganggo iki, wong sak karepe dhewe kan gitu kan. Iya benar. Nah, makanya itu ini titik hasilnya itu. Makanya kan ini konsep yang dinamakan, kalau orang di leluhur mungkin di Jayabaya itu ya disebutkan Trisula Weda. Nah, itu Brahma, Wisnu, Siwa. Cipta, rasa, karsa. Penciptaan, pemeliharaan, peleburan. Nah, peleburan itu bisa dua.
peleburan atau penyempurnaan. Iya. Nah, sempurna apa lebur? Ya. Neraka apa surga? Pilihannya ya di karsa itu ya. Nah, ini hasil akhir. Iya. Kan gitu. Nah, ini sangat menentukan sekali, makanya istilah nafsu itu kan. Istilah nafsu itu kan di situ. Karena keinginan dan nafsu itu tadi. Kita punya harapan ini kena entek ya. Menungso ki enek ra enek. Iki tambahne kurang, iki tambahne kurang. Betul, Enggak ada pembatasnya. Pembatasnya ini tadi. Iki karo iki enek karep terus. Iya. Iki ra main. Betul. Pengerasanya. Nah, itu. Makanya nek wong ngomong nganggo pikir ora nganggo rasa, ora sadar nek omongan dhewe ngarani atine manusa. Wong liya kan iki. Kabeh kan nganggo iki kan nganggo ati. Dadi nek ngomongi nganggo ati, nek ora jawab bilang gitu. Jadi diarani nek ngomong ki tepake karo awakmu. Nek kowe kira ning ngomong ngono nek di ngomong ngono ning wong liya kira-kira wong liya ku ngomong ning kowe kira-kira kowe iso trimo apa ora. Nah. Nah, itu namanya tepo nepake karo ingin arep ngomong atau minta arep ngrasani wong gampangan. Wah, kayak gini ya. Dirasani ngono gelem ora kan gitu. Jadi parameter orang bisa disebut manusia sebenarnya itu ya Mas ya. Nek gak pengen di jiwit wong ya ojo jiwit gitu ya kalau cara Jawa nih ya. Jadi ini kalau orang bisa memahami itu semua dunia Iya benar. betul lah. Bener banget. Nah itu. Tapi anu Mas, waktu apa sering ketemu sama yang Prabu Brawijaya itu, kalau boleh tahu gambaran fisiklinya gimana Mas? Ya gagah. Ganteng ya. Rambutnya panjang Mas. Apa? Rambutnya panjang. Panjang ya. Ya, itu pakai ikat hitam. Makanya kan titik hasilnya adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi dari segala perjalanan ini hasilnya kayak ini yang penting. Jadi rasa misalkan anak uang perjalanan anak ya rasa dinilai orang tuan pelek salawase. Ya artinya kan apa prosesnya dia kan belum selesai Mas. Nah, Ibarat nyapu itu kalau belum selesai ya jangan dibilang oh ini nyapu rusuh ya. Jadi, karena nyapunya belum selesai. Iya. Jadi hidup itu seperti ini. Perjalanan itu adalah pelajaran. Pengetahuan. Dari pelajaran kita mendapatkan pengetahuan. Kan gitu. Iya. Terus dengan pelajaran itu kita bisa menganalisa diri kita sendiri. Nah, analisa itu perlu proses yang namanya waktu. Dan waktu setiap orang nggak sama, beda-beda. Ada yang 3 tahun, ada yang 10 tahun, ada nganti teko mati ra ngerti apa-apa. Iya. Banyak, kan macam-macam. Malam sering datangi Mas? Pakai dupa cendana. Oh, senengannya dupa cendana. Iya. Mas kalau pas di rumah begitu, pernah nggak malam-malam didatangin sama beliau langsung gitu? Atau bolak-balik barangkali? Gimana ya bilang? Oh duduk aja didatang gitu kadang. Jadi seringnya tanpa ingin ketemu, tanpa memanggil. Nggak pernah saya memanggil. Nggak pernah. Saya ketemu leluhur nggak pernah saya memanggil. Saya nggak urusan misalkan teko ya arep aku niatnya arep Gusti. Sekarang gini. Kita melakukan hidup itu jangan berharap pengen kau. Lakukan dulu apa yang menjadi tugas kita. Jadi nek wong Jawa ki lakukanlah terlebih dahulu kewajibannya sebelum daripada kita menuntut hak. Ya saya ingin menuntut hak kewajibannya di orang lakukan. Jadi kalau bisa kita didatangi leluhur tanpa meminta itu lebih bagus daripada kita oh iya Mas, manggil. Bener. Jadi kan karepe kono. Justru ini nggak ada pamrih. Kalau kita memanggil pasti ada pamrih. Iya. Gitu. Ini kan proses perjalanan spiritualnya Mas Tinus ini kan sudah panjang, gak karu-karuan lah bahasanya. Kalau andai kata kemudian diperas begitu Mas, kira-kira apa sih Mas sebenarnya puncak laku spiritualnya seseorang itu sebenarnya dilihat dari apanya gitu? Apakah dari cara dia memperlakukan orang lain, atau dari seberapa sering dia pergi ke tempat ibadah, atau apa sebenarnya Mas?
sebenarnya tujuan hidup itu adalah kedamaian, itu aja. Nah, untuk mencapai kedamaian itu ketenangan di dalam diri kita. Kalau kita sudah menentukan ketenangan yang ada di dalam diri kita, pergerakan jantung kita teratur, orang lebih rileks, arep ngomongnya halus, jenenge wong Jawa ngajarke wong arep ngomong ki nganggo tata krama sopan santun. Nah itu makanya kan orang kehidupan di Jawa itu mengajarkan orang lebih berperilaku halus. Iya. Nah, gitu. Karena sifat Tuhan itu sifatnya lembut, Latif ya, lembut ya. gitu. Jadi kalau kita mengaku kenal Tuhan tapi perilaku kita masih arogan, Nah, terus piye? iya. Gitu bisa nyawiji kan gitu. Makanya kan ketika Tuhan berada di dalam diri kita itu berarti dhewe wis dadi sawujud satu sifat. Sifat-sifatnya Tuhan ya Lembut. include di dalam diri kita. Nah gitu, agar ngomong ki nganggo perasaan halus kan, rasa itu kan lebih halus ya gitu. Dan semakin halus, nah itu semakin sempurna. Iya. Yaitu dari kehalusan itu biasa menuju tingkat tataran kamuksan. Oh, Gitu. Jadi memang saya mempelajari untuk cita-cita saya dari kecil itu dari pengen nggak tahu moksa. apa-apa itu saya sama ibu saya, aku gak pengen mati Bu. Aku pengen urip langgeng. iya. Dari kecil itu nggak tahu naluri dari kecil. Iya. Jadi cita-citanya pengen moksa. Pengen urip langgeng gitu ya. Jadi memang perjalanan prosesnya seperti itu. Iya, iya. Niru leluhur, Mas. Itu perjalanannya nggak gampang. Iya. Neng mungkin bagi orang sulit ya, terlalu sulit. Karena apa? Dibilang gampang itu kan karena sudah terbiasa. Sesuatu hal yang berat jika dibiasakan akan menjadi ringan. Bener. Nah, Karena udah jadi kebiasaan, tradisi. Tapi apa syarat agar seseorang bisa kemudian muksa itu, Mas? Ya, Yang tadi sampean kita pelajari. Menyatukan semua sifat-sifat itu Tuhan. ya. Niat ya. Yang penting kita niatnya itu bukan sesuatu keinginan, tapi kita itu ngrumongso. Aku iki diurip ana sing nguripi. Aku wis dikeki ambekan, dikeki mangan, kan gitu. Lah betul merape aku kanggo Gusti ki apa? Nah itu ya namanya urip ki tanggung jawab. Hidup itu adalah utusan. Urip iki diutus. Ndarani istilah duta, basa-basa Iya. duta. Utusan ya. Ya diutus nggo apa? Diutus ben dhewe bali marang. Jadi ning urip iki ben ngerti lakune perjalanan kehidupan. Makanya kan dari tadi hidup adalah perjalanan. Perjalanan adalah pelajaran. Pelajaran itu adalah pengetahuan. Pengetahuan kita analisa membutuhkan waktu. Nah gitu. Kalau kita menemukan proses itu, hasilnya adalah ya kita menemukan tentang di mana letak keberadaan kedamaian itu sendiri. Nah otomatis kalau orang yang sudah damai, mempunyai pribadi yang damai, otomatis kan kasih saya. Nggak ada rasa dendam, dilarani, dibisu uang ya matur suwun. Makanya ajaran tertinggi di Buddha itu kan welas asih ya, Mas. Nah, itu kan budi ya. Iya. Bu itu kan gini, budi. Bu itu kan sifat asih budi. Kan Buddha ya. Iya. Buddha. Bu itu sifat asih budi ya. Da itu daya kekuatan. Jadi kekuatan kasih. Makanya kan di dalam Candi Cetro setelah kita mempelajari tentang ini yang namanya linggo filosofi dari Linggo Yauni ini, kita akan menemukan kedamaian yang disebutkan kedamaian itu sifatnya abadi. Kalau orang bila kedamaian itu sifatnya tidak abadi, itu berarti pikirannya dewi hanya ingin bahagia. Pura-pura bahagia. Berusaha untuk membahagiakan diri. Beda. Maca ya. Nah, tapi kalau kedamaian yang sesungguhnya itu abadi langgeng, maka di Candi Cetro itu dilambangkan relief dalam bentuk kura-kura yang tempurungnya itu berbentuk daun cinta, love. Iya. Itu ada maknanya. Kura-kura itu simbol keabadian. Kura-kura itu
nggak pernah jalan cepat itu, nggak pernah alon-alon waton kelakon. Jadi semuanya itu harus dijalani dengan sabar. Nah gitu. Terus tempurungnya apa? Berbentuk cinta. Itu kan tempurung kan bagaikan rumahnya kura-kura itu tadi. Nah itu dimanapun kita berada, rumah kita adalah rasa cinta kita itu. Oh, aduh. Jadi ning ndi krasa kasih tresno ki digawa. Wis to, urip bakal entuk kata mereka mulyane urip ning ngono kuwi. Iya. Kalau sudah membawa rasa cinta itu, orang tegel. Emang orang tegel. Ada semut lewat itu loh. Saya sampai ada semut itu, misalkan di kamar mandi ada semut, tak giring dulu. Nek di anu banyu kan nggak mungkin mati Iya. dia. Dia juga pengen hidupkan. Sampai segitu ya Mas. Jadi jangan ngaku kita bisa nyawiji, kita bisa manunggal. Kalau kemudian perilaku kita sehari-hari masih belum bisa lembut, ya kan? Masih teganan sama orang gitu. Jangan sampai mencaci orang lain. Perkara Kalau dicaci nggak masalah. Ya malah seneng. Iya. Jadi enak sing